Hai minasan, otsukare-sama desu. Kemarin kita sudah bahas sampai pelaku utama dalam kehidupan adalah pengguna. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin berbagai gaya hidup. Jadi maksudnya di poin ini minasan, contohnya adalah ketika di sekolah, di rumah, di fasilitas kesehatan atau shisetsu, tempat dirawat ya minasan, terus di fasilitas umum, bagaimana sih gaya hidup mereka. Jadi contoh misalnya seorang siswa di sekolah, bagaimana sih gaya hidup seorang siswa di sekolah? Gimana minasan? Belajar. Ya, terus kemudian apa lagi? Terus misalnya jajan di kantin. Yang bersosialisasi dengan teman-teman. Terus kemudian kalau di rumah. Nah, di rumah biasanya atau dalam keluarga, ini tergantung perannya masing-masing minasan. Jadi, apakah dia berperan sebagai seorang ayah, sebagai ibu, sebagai kakek, nenek, atau sebagai anak, dimana peran-peran tersebut memiliki gaya hidupnya masing-masing di dalam keluarga atau di rumah ya minasan. Lalu kemudian di fasilitas umum. Nah, di fasilitas umum pun sama seperti itu minasan, tergantung bagaimana peran mereka masing-masing. Dan biasanya kalau misalnya di fasilitas umum di sini memiliki peraturan ya minasan ya. Jadi kurang lebih hampir sama perlakuannya untuk setiap orang. Sama di sekolah pun demikian. Mereka maksud di sekolah pun ada peraturan-peraturan yang mereka harus taati. Lalu kemudian di shisetsu ya ketika mereka mendapatkan perawatan oleh kaigo fukushishi sebagai pengguna minasan. Jadi bagaimana mereka menjalani kehidupan atau gaya hidup mereka di tempat tersebut. Hai, cukup mudah minasan. Jadi diperhatikan saja seperti ini dan minasan juga paham bagaimana tentang gaya hidup di tempat tersebut ya minasan. Langsung ke nomor 3, yaitu QOL, Quality of Life atau kualitas hidup. Nah, QOL juga dikatakan sebagai kualitas kehidupan dan kualitas nyawa. QOL adalah cara berpikir tentang kehidupan yang mencakup kekayaan spiritual, seperti rasa puas dan bahagia terhadap kehidupan serta alasan hidup. Hai, jadi minasan QOL itu apa sih? Ini ya minasan ya. Apa poin-poin yang harus minasan ketahui atau bagaimana cara memahaminya dengan cepat? Hai. Naro. Nih. QOL mikirnya adalah cara berpikir ya. QOL adalah cara berpikir. Cara berpikir apa sih? Ya tentang kehidupan tentunya. Ada kan istilahnya quality of life, cara berpikir tentang kehidupan di mana dalamnya adalah ini ya minasan, kekayaan spiritual. Jadi cara berpikir gimana mencapai kekayaan spiritual. Simpelnya seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan kekayaan spiritual apa? Jadi kekayaan spiritual itu kekayaan secara rohani, kebutuhan secara rohaninya terpenuhi dan lebih dari cukup gitu, atau cukup. Itu adalah kekayaan spiritual. Makanya di dalam spiritual ini, kekayaan spiritual ini adalah kebahagiaan minasan, kebahagiaan atau rasa puas. Oke, paham ya sampai di sini? Quality of life adalah cara berpikir bagaimana menuju kekayaan spiritual, yaitu kebahagiaan dan rasa puas dalam kehidupan. Seperti itu minasan. Hai, masuk ke nomor 4 ya, sedikit ya minasan kalau untuk poin QOL ini. Masuk ke nomor 4 minasan, yaitu tentang normalisasi. Di poin pertama, normalisasi adalah cara berpikir di mana penyandang disabilitas juga dapat hidup secara normal tanpa mendapat prasangka dan dilindungi hak asasi manusianya sebagaimana orang yang tidak penyandang disabilitas. Jadi poin pentingnya adalah dalam normalisasi poin pertama ini masih
dalam taraf cara berpikir, di mana seorang disabilitas dia dapat hidup secara normal, minasang. Maksudnya apa sih? Dapat hidup secara normal? Ya, dia akan dilindungi hak asasinya. Dan juga tanpa mendapat prasangka. Maksudnya apa sih tanpa mendapat prasangka dan dilindungi hak asasi manusianya? Sebagaimana orang yang tidak menyandang disabilitas. Maksudnya adalah mereka memiliki hak yang sama dengan orang-orang normal lainnya, minasang. Jadi walaupun mereka disabilitas, kadang kan ini ya, timbul prasangka buruk tentang, atau image lah, lebih ke arah image tentang disabilitas. Orang yang penyandang disabilitas ini untuk orang lain akan menimbulkan image yang tidak begitu baik ya, minasang. Pada umumnya seperti itu. Nah, normalisasi adalah tadi kita harus bisa berpikir bahwa penyandang disabilitas ini normal, sama seperti yang lainnya, haknya sama. Makanya di sini dilindungi hak asasi manusianya tanpa mendapatkan prasangka. Jadi jangan sampai ada gimana ya? Tadi ya, ketika seorang disabilitas itu mendapatkan prasangka buruk dari orang-orang normal, prasangka yang ya negatif dari orang-orang pada umumnya, kita menjaga bagaimana orang disabilitas ini atau penyandang disabilitas ini tidak mendapatkan prasangka itu. Karena ya sama, posisinya itu sama dengan orang normal yang lainnya, haknya seperti itu. Itu poin utama. Hal yang perlu dipahami dalam poin pertama, normalisasi. Kemudian masuk ke poin kedua, yaitu normalisasi adalah bagaimana seorang dapat terus hidup secara normal sesuai dengan keinginan tanpa harus menahan diri di tengah masyarakat dan komunitas. Artinya apa sih nih? Bagaimana seorang dapat terus hidup secara normal? Nah, ini ya minasang ya, normal tanpa menahan dirinya, sang. Jadi ketika poin yang pertama adalah perlakuannya sama tentang hak sebagai manusia, lalu di poin kedua tentang bagaimana seorang disabilitas ini dia harus melakukan hal yang sama gitu seperti manusia normal yang lainnya. Jadi gini minasang, nih poin menahan diri ini kalau bahasa Indonesianya lebih ke ini ya minasang, nggak enakan seperti itu. Jadi kadang orang yang memiliki disabilitas atau penyandang disabilitas ini biasanya orangnya nggak enakan, atau misalnya dia kurang percaya diri karena dia tidak bisa melakukan seperti orang normal lainnya gitu minasang. Dan disitulah peran Kaigo Fukushishi ini, perawatan sia ini, untuk menjaga hal tersebut. Gimana caranya si pengguna ini, penyandang disabilitas ini tidak menahan diri, atau maksudnya tidak timbul rasa nggak enakan. Mereka harus tetap percaya diri, terus mereka harus bisa gitu menjalankan kehidupan sama seperti orang normal lainnya. Seperti itu minasang. Oke, itu poin penting di normalisasi. Sampai di sini paham ya minasang ya? Kalau misalnya ada yang belum dipahami, bisa langsung aja tanya di kolom komen. Hai, jadi untuk materi di bab 1 nomor 1 yaitu perawatan sia yang mendukung martabat. Di sini ada 4 nomor. Ada 4 nomor penting. Yang pertama adalah martabat manusia dan penghormatan atas hak asasi manusia. Kemudian pelaku utama dalam kehidupan adalah pengguna. Lalu kemudian KOL. Dan keempat adalah normalisasi. Oke, jadi ini adalah bab bagian 1 dari
bab 1 yaitu dasar. Jadi ini kita masih ngebahas tentang fundamental ya minasang, yaitu dasar keperawatan. Hai, ini saja untuk pertemuan kali ini. Otsukare sama deshita.